Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Adrian, kelompok 8. Jadi saya akan memaparkan materi yang telah saya terima dari materi pertama sampai terakhir. Dari dosen pengampu Muhammad Iqbal Eshum MHum. Jadi materi yang pertama yang saya akan bawakan ini tentang peradaban Islam di Spanyol. Yang pertama itu awal mula peradaban Islam di Spanyol. Juga dikenal sebagai Al-Andalus, dimulai pada tahun 711 Masehi ketika pasukan Muslim menyeberangi Selat Gibraltar dan mengalahkan Visigoth, suku Jerman yang menguasai Spanyol saat itu. Dan di bagian kedua itu puncak kekuasaan. Pada abad ke-10, Cordoba, ibu kota Al-Andalus, menjadi pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan seni. Ini adalah masa keemasan peradaban Islam di Spanyol. Jadi, kontribusi ilmu pengetahuan dan budaya. Jadi, di peradaban Islam di Spanyol berkontribusi besar pada perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Mereka juga memperkenalkan teknik irigasi yang canggih dan membawa perkembangan besar dalam seni dan arsitektur. Jadi materi kedua kali ini tentang dinasti Fatimiyah di Mesir. Dinasti Fatimiyah di Mesir adalah sebuah dinasti yang berkuasa di Mesir dan sebagian wilayah Afrika Utara serta Timur Tengah antara tahun 1009 hingga 1171. Dinasti ini didirikan oleh Said Ibnu Hussein dengan tujuan untuk menandingi kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah yang berhaluan Sunni. Dinasti Fatimiyah awalnya menguasai wilayah Ifriqiya dan mendirikan kota Al-Mahdiyah. Kemudian mereka menjadikan Mesir sebagai pusat kekhalifaan mereka. Pada puncak kejayaan, kekhalifahan Fatimiyah mencakup wilayah di sepanjang pantai Mediterania, Afrika, Maghreb, Sudan, Sisilia, dan Lepan. Dinasti Fatimiyah merupakan dinasti Islam yang mencapai prestasi gemilang dalam sejarah peradaban Islam. Mereka memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur di wilayah kekuasaan mereka. Dinasti ini juga terkenal karena memiliki stabilitas ekonomi, keamanan, dan administrasi yang baik. Namun, dinasti Fatimiyah mengalami kemunduran dan kehancuran pada tahun 1171. Meskipun demikian, warisan mereka masih dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan di Mesir dan wilayah sekitarnya. Jadi materi ketiga ini tentang dinasti Murabihitun dan Muwahhidun di Afrika Utara. Murabihitun adalah dinasti Muslim Berber yang berkuasa di Maroko pada abad ke-11 hingga abad ke-12. Pendiri dinasti ini adalah Abu Bakar bin Umar yang meletakkan pusat pemerintahannya di kota Marrakesh. Dinasti Murabihitun juga dikenal dengan sebutan Al-Mulassimun yang berarti pemakai kerudung sampai menutupi wajah. Mereka memiliki pengaruh yang kuat dalam bidang agama dan arsitektur dengan banyak membangun masjid-masjid bergaya arsitektur Andalusia di Afrika Utara. Dan dinasti Muwahhidun juga dikenal sebagai Al-Mohad, adalah dinasti Berber yang menggulingkan kekuasaan dinasti Al-Morabit dan menguasai sebagian besar wilayah Afrika Utara. Dinasti ini berkuasa dari tahun 1133 hingga 1269. Mereka menganut ajaran tauhid yang keras dan memiliki kepercayaan pada Mahdi yang mendapat petunjuk langsung dari Tuhan. Dinasti Muwahhidun memiliki pengaruh yang signifikan dalam bidang agama, politik, dan budaya di wilayah tersebut. Nah, jadi kedua dinasti ini memiliki peran penting dalam sejarah Afrika Utara dan memberikan kontribusi
dalam perkembangan agama, arsitektur, dan kehidupan sosial dan wilayah tersebut. Di materi keempat kali ini tentang perang salib dan akibatnya. Perang salib adalah sebutan untuk serangkaian perang agama yang terjadi antara abad ke-11 hingga ke-13 antara pihak Kristen Eropa dan Muslim di Timur Tengah. Perang salib ini dimulai dengan seruan Paus Urbanus XI pada tahun 1095 untuk membebaskan tanah suci terutama Yerusalem dari kekuasaan Muslim. Pada awalnya, faktor-faktor yang memicu terjadinya perang salib antara lain agama, sosial, ekonomi, dan politik. Setelah Bani Saljuk dari Turki merebut Yerusalem pada tahun 1071, konflik antara Timur Islam dan Barat Kristen semakin memanas. Pada tahun 1095, Kaisar Alexius Comnenus meminta Paus Urbanus untuk mengorbankan semangat perang kepada umat Kristen Eropa. Tujuan dari perang salib adalah menyatukan kekuatan Kristen dan menundukkan gereja-gereja timur di bawah kuasa umat Islam. Jadi materi kelima yakni tentang dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk adalah dinasti yang berkuasa di wilayah Mesir dan Suriah dari abad ke-13 hingga abad ke-16. Dinasti ini didirikan oleh kelompok budak militer yang awalnya berasal dari Asia Tengah. Budak-budak ini awalnya dijadikan tentara oleh penguasa-penguasa sebelumnya. Tetapi kemudian mereka berhasil merebut kekuasaan dan mendirikan dinasti mereka sendiri. Dan dinasti Mamluk dikenal karena keahlian mereka dalam bidang militer dan administrasi. Mereka berhasil mempertahankan wilayah Mesir dari serangan bangsa Mongol dan memperluas kekuasaan mereka ke Suriah, Palestina, dan wilayah lain di sekitarnya. Dinasti Mamluk juga dikenal karena kebijakan ekonomi yang sukses terutama dalam perdagangan dan pertanian. Jadi materi ke-6 kali ini tentang Kerajaan Utsmani, Safawi, dan Mughal. Jadi, kerajaan Safawi adalah kerajaan yang berkuasa dari abad ke-13 hingga abad ke-20 di wilayah Anatolia, Timur Tengah, dan Eropa Tenggara. Mereka dikenal karena sistem pemerintahan yang kuat dan kebijakan toleransi agama. Sedangkan kerajaan Safawi adalah kerajaan yang berdiri dari abad ke-16 hingga abad ke-18 di wilayah Persia, sekarang Iran. Mereka dikenal karena adopsi agama Syiah sebagai agama yang resmi negara dan kebijakan toleransi agama. Sedangkan Kekaisaran Mughal adalah kekaisaran yang berkuasa dari abad ke-16 hingga abad ke-19 di wilayah India dan sekitarnya. Mereka dikenal karena pemerintahan yang terpusat, sistem administrasi yang efisien, dan kontribusi mereka dalam seni dan arsitektur. Jadi materi terakhir ini yakni tentang Islam di Indonesia, merujuk pada agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-13 melalui para pedagang Arab dan Muslim yang datang ke Kepulauan Nusantara. Sering waktu Islam menjadi agama yang diterima dan berkembang pesat di wilayah ini. Jadi, pengertian Islam di Indonesia mencakup berbagai aspek termasuk ajaran agama, praktik, keagamaan, budaya, dan sejarah. Islam di Indonesia memiliki ciri khas yang unik dengan pengaruh budaya yang kuat. Islam di Indonesia juga dikenal dengan pendekatan yang moderat dan eksklusif, menghormati keberagaman dan toleransi antar umat beragama. Jadi, mayoritas penduduk di Indonesia, sekitar 87% dari total populasi, adalah Muslim. Masyarakat Muslim Indonesia mengamalkan ajaran Islam melalui ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Selain itu,
Nilai-nilai Islam tercermin dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam sistem hukum, keadilan sosial, dan hubungan antar manusia. Baiklah, itu tadi tugas yang sempat saya paparkan. Semoga bisa diterima. Dalam menyelesaikan tugas ini, saya telah berusaha dengan sebaik mungkin untuk menyampaikan hasil yang terbaik. Saya harap tugas ini dapat memenuhi harapan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen atau semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyelesaian tugas ini. Saya juga ingin mengapresiasi diri saya sendiri atas kerja keras dan dedikasi yang telah saya berikan untuk menyelesaikan tugas ini. Saya berharap hasil tugas ini dapat memberikan kontribusi yang positif dan berguna bagi pembaca atau penerima tugas ini. Terima kasih atas kesempatan ini dan semoga tugas ini dapat memberikan manfaat yang berarti. Jika ada masukan atau pertanyaan lebih lanjut, saya siap menerimanya dengan senang hati. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di tugas-tugas berikutnya. Semoga penutupan ini sesuai dengan kebutuhan Anda dan penutupan hasil tugas saya. Maka saya tutup dengan ucapan ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.